Ayo belajar mengenal 10 jenis tanah dan persebarannya di Indonesia. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Dalam bahasa Yunani, tanah adalah pedon. Itu mengapa ilmu yang mempelajari aspek geologi tanah disebut dengan pedologi. Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi seluruh kehidupan di bumi ini. Karena tanah berperan sebagai penyedia unsur hara dan air bagi tanaman, sekaligus menjadi penopang akarnya. Selain buat tumbuhan, tanah juga menjadi tempat tinggal bagi beragam mikroorganisme. Sedangkan bagi manusia dan hewan, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Tanah yang kita jumpai di satu tempat dengan yang lainnya bisa berbeda-beda. Masing-masing jenis tanah memiliki karakteristik dan fungsinya yang berbeda juga. Berikut penjelasannya. Tanah vulkanik. Tanah vulkanik adalah tanah yang berasal dari aktivitas vulkanik alias gunung meletus. Tapi bukan berarti ketika gunungnya meletus langsung keluar tanah ya. Material yang keluar dari gunung nantinya akan mengalami pelapukan. Nah, hasil pelapukan inilah yang nantinya akan menjadi tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini sangat subur dan cocok untuk perkebunan maupun pertanian. Ini karena kandungan unsur hara dan mineralnya sangat tinggi. Tanah vulkanik ini tersebar hampir di seluruh pulau kita, yakni di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah yang berasal dari proses endapan atau sedimentasi. Sedimentasi yang terjadi bisa di daerah sungai, danau, bahkan karena air hujan yang menggenang. Biasanya tanah ini berwarna coklat hingga keabu-abuan. Di Indonesia, persebaran tanah aluvial ini bisa dibilang cukup merata. Tanah aluvial dapat ditemukan di sekitar Sungai Bengawan Solo atau Pulau Jawa, sekitar Sungai Barito dan Kapuas, dan sekitar Sungai Memberamo, Papua. Tanah aluvial cocok untuk pertanian maupun perkebunan seperti tanaman palawija, kelapa, dan lain-lain. Tanah potsol. Tanah potsol adalah tanah yang berasal dari sedimen kuarsa dan terbentuk karena pengaruh suhu yang rendah dan curah hujan yang tinggi. Tanah potsol dapat berwarna kuning, merah, ataupun kuning keabuan. Ciri tanah potsol adalah tanahnya tidak subur dan bertekstur pasir hingga lempung. Tanah potsol ini tersebar di daerah pegunungan Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, dan Jawa bagian barat. Tanaman yang cocok dengan tanah ini adalah karet, kelapa sawit, jambu mete, dan kelapa. Tanah kapur.
Tanah kapur adalah tanah yang berasal dari pelapukan batuan kapur. Sesuai dengan karakteristik kapur, tanah ini tidak subur dan tidak cocok ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air ya. Tapi tanah ini cocok ditanami pohon yang kuat dan tebal seperti pohon jati. Tanah kapur dapat ditemukan di daerah Indonesia yang kering, seperti sekitar Gunung Kidul, Yogyakarta, dan daerah pegunungan kapur di sekitar Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tanah litosol. Tanah litosol adalah tanah yang baru terbentuk karena proses pelapukan yang masih rendah. Ini karena batuan pada tanah ini belum mengalami pelapukan yang sempurna. Karena pelapukannya belum sempurna, tanah ini memiliki tekstur yang beragam, dari halus, berpasir, hingga berkerikil. Tanah ini kurang subur, namun cocok untuk ditanami rumput ternak dan pohon-pohon besar. Ini karena tanah litosol yang masih muda, sehingga lapisan tanahnya masih sedikit dan lebih banyak batuan padat dan besar. Tanah litosol dapat ditemukan di daerah curam sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Tanah latosol. Tanah latosol adalah tanah yang terbentuk karena pelapukan dengan intensitas yang tinggi. Tanah ini dapat ditemukan di wilayah dengan iklim hutan hujan tropis. Mirip dengan tanah potsol, tanah ini memiliki kandungan besi atau aluminium yang tinggi dan mengalami oksidasi, sehingga warnanya berwarna kemerahan. Berbeda dengan tanah potsol, tanah latosol memiliki humus di lapisan paling atasnya, sehingga dapat dikatakan subur. Karena Indonesia memiliki iklim tropis, maka tanah latosol banyak dijumpai di tanah hutan-hutannya. Tanah latosol dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Pulau Jawa. Tanah laterit. Tanah laterit bisa dibilang adalah tanah latosol yang sudah terbilas hujan. Tanah ini memiliki warna merah karena kandungan besinya yang tinggi. Itulah mengapa disebut juga sebagai tanah merah. Karena unsur haranya sudah terbilas, tanah ini kurang subur dan hanya cocok ditanami tanaman tertentu seperti kopi, cengkeh, dan kelapa sawit. Tanah laterit ini juga cocok digunakan untuk beragam kerajinan loh, seperti vas, genting, kendi, dan lain-lain. Tanah laterit dapat ditemukan di beberapa daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Tanah mergel. Tanah mergel adalah tanah dari campuran kapur, pasir, dan tanah liat. Tanah ini berwarna putih keabuan dan memiliki kandungan mineral yang tinggi. Sama seperti tanah kapur, tanah ini juga kurang subur ya.
Tanah mergel dapat terbentuk karena curah hujan yang tidak merata. Tanah ini tidak subur karena memiliki kandungan organik dan zat hara yang sangat sedikit. Ini menyebabkan tanah mergel hanya cocok ditanami tanaman yang kuat dan tahan banting seperti jati. Tanah mergel ini dapat ditemui di daerah pegunungan atau dataran rendah yang terdapat batuan kapur, seperti di daerah Gunung Kidul, Kediri, dan Madiun. Tanah gambut. Tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Tanah gambut dapat ditemukan di daerah rawa dan memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi, drainase buruk, dan pada umumnya tidak subur. Tanah gambut berwarna hitam karena tingginya kandungan karbon dari proses pembusukan tanaman. Tanah gambut ini merupakan salah satu jenis tanah organosol. Tanah organosol adalah tanah yang berasal dari pelapukan bahan organik. Nah, tanah organosol ini dibagi jadi dua ya, yakni tanah gambut dan tanah humus. Tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang terbentuk dari tumbuhan yang sudah mengalami pelapukan sempurna. Mirip dengan tanah gambut, tanah humus memiliki warna coklat kehitaman. Bedanya, tanah humus sangat subur dan gembur, serta memiliki kandungan mineral dan zat hara yang tinggi. Umumnya, tanah humus ini dapat kita temukan di daerah yang memiliki banyak batuan pohon dengan daun yang lebat. Tanah humus dapat ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian Sulawesi. Nah teman-teman, itu dia pembelajaran kita kali ini tentang belajar mengenal 10 jenis tanah dan persebarannya yang ada di Indonesia. Versi dari kami, Transmedia Channel. Walaupun masing-masing memiliki karakteristik dan ciri-ciri tanah yang berbeda-beda, semuanya tetap berguna bagi kehidupan di bumi ini ya. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Jangan lupa dukung terus ya channel kami dengan cara klik like, share, dan subscribe channel Transmedia. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Dadah!